Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aldi Febrianto. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait landasan hukum pendidikan, bagaimana konsep landasan hukum pendidikan, kebijakan-kebijakan pendidikan dari perspektif hukum, dampak terhadap pendidikan. Pertama, ada latar belakang. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum, pemahaman landasan hukum, pentingnya agar kebijakan dan praktik pendidikan sesuai dengan prinsip legal dan etika. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dalam konteks hukum, pendidikan memiliki landasan yuridis yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dan berbagai peraturan-peraturan lainnya. Landasan hukum ini tidak hanya menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga mengatur arah kebijakan, tanggung jawab pemerintah, serta pelaksanaan pendidikan di semua jenjang. Dengan demikian, memahami konsep landasan hukum dan kebijakan pendidikan menjadi penting agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan pemerataan kesempatan belajar. Kedua, ada rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan konsep landasan hukum pendidikan? Bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan ditinjau dari perspektif hukum? Dan selanjutnya, apa dampak kebijakan pendidikan terhadap praktik pendidikan di lapangan? Tujuan penulisan atau tujuan presentasi menjelaskan konsep landasan hukum pendidikan. Yang kedua, menganalisis atau menguraikan kebijakan-kebijakan dari perspektif hukum. Yang selanjutnya, menganalisis atau mengidentifikasi dampak kebijakan pendidikan terhadap praktik pendidikan. Selanjutnya, konsep landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah dasar yuridis yang mengatur sistem pendidikan nasional. Terus poin kedua, menjamin keselarasan antara pelaksanaan pendidikan dengan konstitusi meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Hak Warga Negara Mendapat Pendidikan. Yang poin kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Nah, poin selanjutnya, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah dasar yuridis yang mengatur seluruh kegiatan dan sistem pendidikan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks hukum, pendidikan di Indonesia berdasarkan pada yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filosofis pendidikan nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai payung hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan yang menjabarkan implementasi dari undang-undang tersebut. Landasan hukum ini memberikan arah legitimasi
dan kejelasan peran antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan merupakan bentuk konkret dari implementasi hukum. Dalam perspektif hukum, kebijakan pendidikan diatur dan diarahkan melalui regulasi yang bersifat mengikat. Beberapa kebijakan penting antara lain, yang pertama, kebijakan wajib belajar 12 tahun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak Indonesia. Yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Poin yang ketiga, kebijakan sertifikasi dan profesionalisme guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi profesional untuk menjamin mutu pendidikan. Yang keempat, kebijakan akreditasi dan standar nasional pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kebijakan ini menetapkan 8 standar nasional pendidikan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dari perspektif hukum, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa praktik pendidikan dilaksanakan secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan asas negara hukum. Dampak kebijakan pendidikan terhadap praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan yang berbasis hukum memiliki pengaruh langsung terhadap praktik pendidikan di lapangan. Dampaknya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek pemerataan akses pendidikan. Kebijakan wajib belajar dan bantuan operasional sekolah atau BOS meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua, aspek mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan dan kebijakan sertifikasi guru mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, aspek inovasi pembelajaran. Program Merdeka Belajar membuka ruang bagi sekolah dan guru untuk lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, aspek tanggung jawab hukum dan akuntabilitas. Lembaga pendidikan kini dituntut untuk transparan dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan program sejalan dengan prinsip good governance dalam pendidikan. Namun, dengan demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan seperti disparitas kualitas antara daerah, keterbatasan sarana, serta rendah literasi hukum pendidikan di kalangan tenaga pendidikan. Prinsip landasan hukum pendidikan. Yang pertama, legalitas. Semua kegiatan pendidikan berdasarkan hukum. Yang kedua, keadilan. Menjamin akses pendidikan yang merata. Ketiga, akuntabilitas. Pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, non-diskriminasi dan penghormatan HAM. Tadi sudah saya jabarkan kebijakan pendidikan dari perspektif hukum. Kebijakan pendidikan merupakan penerapan hukum dalam bentuk program standar dan aturan teknis. Itu contoh kebijakannya kurikulum merdeka seperti BOS dan standar nasional pendidikan. Kebijakan lahir dari regulasi untuk mengatur mutu, akses dan pemerataan pendidikan. Peran hukum dalam kebijakan Peran hukum dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan, melindungi hak
peserta didik, dan tenaga pendidik. Selanjutnya, mengatur pembiayaan, kurikulum, evaluasi, dan pengawasan pendidikan. Dampak terhadap praktik pendidikan. Dampak positifnya, yang pertama, menjamin mutu pendidikan. Yang kedua, memberi pedoman jelas bagi guru dan sekolah. Dan selanjutnya, memperluas akses pendidikan. Tantangannya itu, kebijakan sering berubah, membuat adaptasinya itu menjadi sulit. Dan kesenjangan pelaksanaan antara daerah maju dan tertinggal. Contoh studi kasus pada implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mendorong kreativitas guru dan peserta didik melalui pembelajaran yang lebih inovatif, fleksibel, dan sesuai konteks lokal. Pendekatan berbasis proyek juga memperkuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis. Dampaknya, Implementasi implementasi menghadapi kendala berupa kurangnya kesiapan guru, keterbatasan sarana prasarana, serta ketimpangan kualitas antar daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan. Landasan hukum pendidikan menjadi pedoman utama penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan harus berpijak pada regulasi yang berlaku. Dampak kebijakan pendidikan perlu dipantau agar sesuai tujuan nasional. Landasan hukum pendidikan berperan penting dalam menjamin terlaksananya pendidikan nasional yang berkeadilan dan bermutu. Berbagai kebijakan pendidikan yang lahir dari perspektif hukum seperti wajib belajar, sertifikasi guru, kurikulum merdeka, dan standar nasional merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dampaknya bisa terlihat dalam peningkatan akses, mutu, dan inovasi pendidikan. Meskipun masih terdapat tantangan implementasi yang perlu diperbaiki. Saran yang pertama, perlu sosialisasi hukum pendidikan lebih luas ke sekolah. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan atas kebijakan pendidikan. Selanjutnya, sinergi pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tenaga pendidik diharapkan memahami aspek hukum dan praktik pendidikan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan regulasi. Yang ketiga, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil dan berkualitas. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebentar, takut di pause. Ya, iki takut di pause. Masuk di pause. Stop. Stop.